Oke Sobat Bonsai, kembali lagi bersama Bonsai Bali Nusa. Kita masih di di Munggu ya, tempatnya Beli Dharma. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang pohon bonsai waru. Nah, jadi di sini ada sebelah saya udah ada pohon bonsai waru. Jadi ini waru jenis apa ya dia? Ini untuk jenisnya waru India aja. Waru India. Nah, jadi kita sekarang di sini akan membahas tentang berapa ukuran batang pohon dan tingginya berapa. Sekaligus kita akan membahas tentang perawatannya dan keunikan pohon ini ada di mana. Oke, jadi sekarang di sini ada timbul sebuah pertanyaan. Jadi kenapa Beli memilih pohon bonsai waru untuk diproses? Yang pertama sih pasti masalah prosesnya atau programnya itu sangat mudah, mudah hidup dan perawatannya terutama ya. Jadi perawatan yang saya maksud di sini adalah pohonnya itu tidak rewel teman-teman. Ya. Jadi pohonnya tidak rewel, begitu juga di media. Nah, medianya di sini asal-asalan sebenarnya nih. Apapun yang penting itu yang pertama itu ya poros. Itu aja. Untuk perkembangannya itu akan lebih bagus. Oke, Sobat Bonsai. Nah, jadi tadi di awal kita masih ada proses pruning daunnya ya. Itu tujuannya untuk kita agar bisa menampilkan gerak dasar dari pohon ini. Jadi konsep pohon ini adalah konsep informal ya, Bia. Betul. Informal. Jadi kita bisa lihat secara detail di video. Jadi ini adalah batangnya, ini perakaran, terus ini cabang pertama, ini cabang kedua, ini backgroundnya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa shoot. Nah, di sini udah ada kerangkai mahkota dan di sini masih dalam proses pengejaran leher untuk mendapatkan proporsi mahkota yang bagus nantinya. Jadi ini masih tergolong kecil ya dia. Iya, ini masih tahap pembesaran dan mengejar proporsi ya untuk cabang. Jadi saya bisa lihat di sini pohonnya masih dalam tahap percabangan karena masih mengejar proporsi ukuran cabang agar dia bisa balance dengan batangnya. Jadi Beli bisa nggak ukur batang ini berapa lingkar batangnya dan mungkin bisa ukur sekarang pohon ini udah tingginya udah berapa dan nanti kita bisa simpulkan akhir jadinya itu pohonnya berapa. Ya. Sementara ini untuk karena mungkin saya sempat ukur di beberapa bulan yang lalu ya, mungkin agak setahun yang lalu. Nah, di sini saya sudah siapkan meteran ya. Ya, sudah kita ukur. Bagian bonggolnya di sini. Bagian bonggolnya itu ada di angka 39 cm. Ya, 39. Jadi ini lingkar batang 39 cm. Mungkin ini tingginya, Bu. Untuk tingginya anggap kita di sini aja ya. Ya. Di sini Jadi karena di sini kan ya mungkin finishnya ini di 26 lah, 26 antara 27 cm. Ya. Jadi ini masih termasuk small ya dia. Betul. Untuk lebarnya mungkin. Untuk lebarnya, nah ini untuk lebarnya di sini ya bisa kira-kirakan ini akan mencapai 55 antara 57 lah, 57 cm. Nah, untuk pukulan secara keseluruhan atau global kedepannya ini akan asimetris artinya itu kan seperti yang teman-teman ketahui itu pohonnya akan cenderung ke sebelah kiri video ya. Kiri video. Jadi karena di sini cabangnya lebih besar dan akan cenderung ke arah kiri. Ya, kiri. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa simak videonya secara detail, pohonnya secara detail di video. Jadi ini proporsi percabangan dari cabang utama, cabang pertama, cabang kedua, background, ini kerangkainya atau sayap-sayapnya itu udah proporsinya udah sangat matang sekali.
Namun di sini masih ada kendala untuk proses, harus melakukan proses untuk penutupan bekas luka di sini karena Betul. bekas pemotongan Untuk kambium. ya kambiumnya untuk penutupan kambium. Jadi di sini beliau harus ini mengelos agar bisa dengan tujuan menutup bekas Luka. luka ini dan pembesaran untuk kerangkai mahkota nantinya. Ya, Jadi seperti itu. Nah, pohon waru ini tergolong sangat mudah sekali kita rawat dan tidak perlu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang jelas teman-teman harus selalu tetap intent dengan penyiraman, pemberian pupuk dan insektisida di musim-musim tertentu. Oke, Bli, jadi ini pohonnya udah berapa lama Bli rawat? Nah, ini kebetulan untuk pohonnya sendiri kurang lebih artinya dari awal saya rawat itu sudah hampir 2,5 tahun lah, hampir 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun. Nah, ini kebetulan memang bahan cangkokannya ini dari bahan dari seperti yang video kemarin, Oh iya. dari Ajik Mangku Sipianya. Ya, seperti Anding Putri yang kemarin itu dulu. Ya, ya. Nah, kebetulan beliaunya yang menghibahkan ke saya. Nah, ini berawal dari cangkokan. Nah, jadi untuk bahan ini saya program di ground, di ground selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus habis itu Habis melalui pulang. proses pengangkatan terus dipindahkan. Ya, untuk saya awal mengangkat dari ground itu sudah mendapatkan cabang pertama dan cabang kedua beserta packnya. Intinya gerak dasar sudah ada. Sudah. Jadi pada saat proses pengangkatan itu apakah ada Beli kendala pada saat itu? Mungkin ada setelah proses di sini mungkin ada pembusukan akar dan segala macamnya. Sejauh ini sih nggak ada Ji. Nggak ada. Nah, jadi karena di sana itu saya mensiasati dengan cara mengangkatnya menyertakan media. Jadi pengangkatannya itu saya tidak membuang media bawaannya itu. Tetap kita melakukan pemotongan di akar, bahkan akar-akar yang besar. Nah, jadi tips dari teman-teman kalau melakukan pendongkelan dari ground, nah ini kembali ke masing-masing sih, Ji. Jadi tidak selalu seperti saya seperti itu. Nah, seperti yang saya terapkan di sebelum-sebelumnya itu, saya mendongkel suatu bahan itu saya menyertakan medianya. Saya tidak membongkar keseluruhan, namun saya membiarkan media itu dan langsung saya tanam di bak atau pot yang besar seperti ini. Nah, itu akan memungkinkan pohonnya akan minim akan stuck atau stres seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya pada proses pemindahan dari ground ke pot. Oke, jadi Bli, di sini saya lihat sebuah mungkin bisa dikatakan janggalan ya. Jadi lihat dari pohon ini, ini kan udah ada proses pemotongan. Ya, jadi pada saat Bli motong ini, cabang-cabang ini kan udah otomatis ada. Iya, Ini pun juga ada. Kenapa ini bisa lebih lambat pembesarannya dibandingkan? Nah, mungkin karena di sini pertama ya mungkin karena bekas dari bekas potongan ini gitu. Ya. Karena secara yang saya pelajari itu ketika pohonnya itu masih lukanya itu lebar, di sini itu susah untuk pembesaran. Karena dia itu akan mengejar menutup luka potongnya Luka dulu. potongnya. Nah, setelah dia itu minim akan luka potongnya itu baru dia akan narik di sini. Nah, itu untuk bahan yang sering saya proses seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada proses untuk dalam arti tidak ada proses penyisipan batang atau sesuatu ya. Untuk penyisipan ada Ji. penyisipan ada. Ada. Oke. Nah, Yang mana Bu? di sini Ji ada satu ini. Oh, ini. Cuman bedanya di sini teman-teman saya tidak melakukan sisip pucuk. Saya justru melakukan tempel mata tunas. Tempel mata tunas. Nah, ini dia. Ini lukanya masih ada Ji. Ini lukanya kotak, berbentuk kotak. Iya. Saya melakukannya itu dengan mata tunas. Contohnya kita ambil mata tunas itu berbentuk segi empat ya, segi empat, terus kita kupas ya seperti biasa gitu kayak mau cangkok itu, cuman kita ambil mata tunasnya. Nah, diusahakan untuk mata tunasnya itu atau kulitnya itu diusahakan agar tidak terkoyak, artinya lukanya itu mulus lah, Tidak ada gangguan. Nah, kita pelan-pelan aja untuk ngupasnya itu. Nah, terus nanti kita ukur dari besaran dari
mata tunas yang kita kupas, dari besaran kita, mata tunas yang kita kupas kita ukur di sini. Ya. Disesuaikan dengan besarannya itu maksudnya. Nanti kita tempel. Kalau waru itu sangat gampang sebenarnya. Gampang Ya. Jadi kenapa di sini beli memilih untuk menempel apa namanya? Tempel apa namanya tadi? Mata tunas. Mata tunas. Nah. Padahal di sini udah ada titik temu kan. Ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya menurut saya. Ya. Nah, kenapa saya melakukan tempel tunas? Karena posisi tunasnya ini berada di depan, teman. Ini berada di depan dan saya harapkan berada di posisi sebelah kanan ini. Nah, itu. Jadi setelah sekian lama saya tunggu tidak muncul tunas. Ya. Nah, saya berinisiatif untuk menempelnya atau menyambungnya. Nah, kalau saya sambung sisir dengan cara melakukan sambung cucuk seperti ini, misalnya kita sisir ini aja ya, yang sering kita lakukan. Ya. Itu pengalaman saya itu bengkak, terjadi pembengkakan. Ya, saya meminimalisir pembengkakan dari ujung potongannya ini, makanya saya melakukan tempel mata tunas. Nah, untuk waru sendiri itu sangat mudah. Artinya potensi hidupnya itu 99% pasti hidup. Bahkan di sancang saya terapkan seperti itu. Oh, jadi di sancang bisa lakukan Bisa, seperti itu. buktinya ada Ji. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Apa namanya, untuk proses pengejaran sekarang ini masih di proses pembesaran batang. Batang cabang Ji. Pembesaran cabang, Ya, sorry. cabang dan tulisan cabang. Dan tulisan Begitu cabang. juga di alur mahkota. Halo maksudnya ya. Ya. Jadi belum tahap rampingannya dia. Belum, masih jauh. Cuman di sini saya melakukan, ada beberapa yang lakukan saya potong karena tujuannya melakukan pengereman istilahnya ya, pengereman Bisa pertumbuhan. memecah ya. Ya, nutrisi. memecah dan mengimbangi karena di bagian bawahnya ini masih kecil. Nah, makanya di atasnya itu saya potong dulu. Ya. Nah, kalau karakter dari pohon, semua pohon itu memang seperti itu, Ji. Yang saya pahami itu memang seperti itu. Jadi Sesuai pengalaman sendiri lah ya. ya, yaitu yang di bawah di los, meskipun di los itu dominan larinya ke atas. Ke atas. Ya, di mana pucuknya di sana lah lebih dominan pertumbuhan. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini apa namanya, memiliki alur proses yang cukup unik. Ya. Jadi ada beberapa pemilihan posisi cabang dan beliau melakukan sisir batang untuk mendapatkan posisi titik tunas yang bagus. Jika dia memilih ini, itu nanti mungkin tampilannya agak sedikit berbeda. Dan di sini saya lihat juga sudah melakukan proses pemotongan akar pada akar ini. Bahkan ini sudah 2 kali, Ji. sudah 2 kali. 2 kali tahapan. Pertamanya di sini. Nah, di sini sudah ada tahapan lagi. Sudah ada. Oke, jadi sekarang ada timbul pertanyaan baru, Bu. Jadi kan untuk program semi ground seperti ini, untuk jangka waktu pergantian media itu apakah ada waktu yang ditentukan atau bagaimana? Menurut pengalaman pribadi. Kalau masalah itu sih saya itu membacanya dari segi perkembangan pohon, Ji. Perkembangan pohon itu yang pertama. Kalau kita dirasa itu udah, terutama di daun ya, karena kita bisa baca itu dari kondisi daunnya. Misalnya tidak seperti biasa ya, misalnya perkembangannya kok misalnya seharusnya mengkilat atau mungkin tebal, terus segar. Nah, kalau udah terlepas dari yang kriteria itu, nah itu mungkin kita bisa simpulkan bahwa itu bermasalah di media tanam. Karena ini kita menanamnya di bak yang terbatas lah untuk asupan nutrisinya, seperti itu. Jadi itu tidak kalau saya pribadi, apalagi waru itu tidak bisa targetkan harus sekian bulan. Jadi poinnya kita membaca dari kondisi pohon. Ya. Tapi bisa nggak kita tentukan at least misalkan kita 6 bulan sekali harus sudah ganti media? Ya, bisa. Sebenarnya gini, kalau untuk kita menjaga kestabilan pohon itu sendiri, untuk baiknya itu bisa diganti 6-8 bulan sekali. Ya. Jadi ini salah satu ilmu baru buat saya untuk membudidaya pohon dengan cara proses semi growing seperti ini.
dan bisa dijadikan untuk inspirasi bagi teman-teman yang memiliki lahan sempit. Kita bisa mengaplikasikan proses atau cara ini yang dilakukan oleh Tridharma dengan memproses pohon semi grounding. Iya. Dan hasilnya pun juga tidak kalah dengan kita menggrounding di lahan apa nih, lahan terbuka. Iya, Nah, betul. Karena di sini ya cuman tantangan kita itu ya kembali ke pertanyaan Ajit tadi itu ya pengontrolan. pengontrolan. Pengontrolan itu kita harus sesering mungkin lah. Karena biar gimana pun kalau misalnya kalau pohon di ground itu sebulan kita nggak lihat, kita nggak cek, ya mungkin nggak masalah ya. Hanya saja mungkin di cabang atau batang itu akan jauh lebih besar. Nah kalau di sini, kalau di semi ground seperti ini ya tentunya perkembangannya, kondisi pohonnya, karena kembali lagi ke masalah media dan nutrisinya yang terbatas. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semoga saja pohon ini bisa menginspirasi kita semua. Nah, jadi mungkin ada tips tersendiri dari Pli untuk teman-teman kita pebonsai dalam perawatan pohon, entah itu pohon apapun. Mungkin Pli bisa berikan saran atau kritik kepada teman-teman kita. Untuk tips yang bisa saya bagikan di sini, jadi jangan sampai hanya gara-gara kendala lahan kita tidak bisa berproses, itu aja. Nah contohnya seperti saya yang kondisinya tidak punya lahan seperti yang Ajit tahu di sini, mungkin ini bisa dibilang hanya 10 kali 10 ya mungkin ya kurang lebih. Dan bisa menciptakan pohon seperti ini. Betul. Jadi itulah ya keinginan kita, kemauan kita ya. Jadi pertama kita punya keinginan, terus action gitu aja sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi jangan salah teman-teman. Intinya kita punya kemauan dan mau action, itu aja. Ya. Jadi ini dijual loh. Dijual aja asal cocok harga. Nah kembali lagi, jadi bisa hubungi, bisa cari di akun saya juga, bisa komen-komen di kolom komentar. Nah kalau mau di akun saya terutama di Facebook ya. Ya sama nama untuk akun Facebook saya sendiri Dharma Bensi. Ya. Jadi itu teman-teman sekilas tentang pohon waru. Jadi pohon waru itu endemik, pohon endemik Indonesia ya, lokal. Cuman ini jenis pohonnya import. Cuman kita di Indonesia juga memiliki pohon waru. Perbedaannya itu adalah dari segi pertumbuhannya mungkin sama, tapi ruas cabangnya itu agak berbeda ya, yang di secara, lokal. Secara genetik atau fisik ya mungkin itu perbedaannya di ruas, di ranting itulah untuk ke depannya. Nah jadi tapi jangan salah kaprah. Tapi untuk bonsai waru lokal itu juga bisa menjadi bonsai yang keren dengan kesabaran intinya. Betul, karena sudah terbukti ya di kontes itu sudah ada. Senior kita sudah menampilkan bonsai waru lokal yang tidak kalah menarik lah ya, bahkan sudah juara. Okay. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Jadi hari ini saya cukupkan untuk sampai di sini. Semoga saja apa yang kita bagi di sini dan apa yang kita bincangkan dari tadi di sini dari kemarin lah, dari video-video sebelumnya, semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih, dan ingat di sini kita tidak ada unsur untuk menggurui, kita hanya berbagi. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih Li. Ya, sama-sama Ji. Thank you.